Jadi kalau sekarang Panji Gumilang begitu fasih bicara soal nasionalisme, soal toleransi, soal Bung Karno, ini perubahan yang sangat drastis sekali. Tapi begitulah strategi komunikasi, doktrin, dan propaganda. Sama seperti Anies Baswedan misalkan. Dulu ketika Anies di Jakarta, ketika bicara soal pilkada, wah dia bicara soal membangga-banggakan bangsa Arab. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, terus terang saya agak kaget dengan strategi komunikasi yang dimainkan oleh Az-Zaitun atau Panji Gumilang. Karena narasi dan klarifikasi yang muncul di sosial media belakangan ini, itu sangat-sangat mendominasi gitu. Sangat-sangat meyakinkan. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu terkait Az-Zaitun atau Panji Gumilang dan baru sekarang mereka mendengarkan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang sangat meyakinkan, yang sangat toleran, yang seolah-olah sangat nasionalis sekali gitu ya. Jangan-jangan orang-orang itu akan membela habis-habisan Panji Gumilang. Karena ini berbahaya sekali gitu. Karena permasalahan awalnya itu jadi kabur sama sekali. Karena kan awal cerita soal Az-Zaitun ini itu kan gara-gara video viral di sosial media di mana sholat mereka, praktek sholat mereka itu menunjukkan bahwa laki dan perempuan bisa sholat bersama-sama dalam satu baris. Dan ini tidak sesuai sama sekali dalam ajaran agama Islam. Makanya kemudian ada kasus penistaan agama. Tapi tiba-tiba hari ini, kalau kita pantau di sosial media, tiba-tiba Panji Gumilang ini di branding seolah-olah yang paling nasionalis dan toleran. Ini kan apa-apaan gitu ya. Jadi kasus penistaan agamanya jadi kabur sama sekali. Dan ketika awal ribut-ribut soal Az-Zaitun yang disampaikan oleh Ken Setiawan atau mantan wali santri atau mantan pendiri pesantren Az-Zaitun, itu saya pikir bagus juga gitu ya ketika disampaikan di TV One gitu ya. Dimana cerita-cerita mereka ini kan memang adalah sebuah cerita yang nggak diketahui oleh banyak orang. Karena Az-Zaitun ini sangat-sangat eksklusif gitu ya. Itu informasi tertutup semua tuh. Karena Az-Zaitun ini berbeda dibandingkan pesantren-pesantren pada umumnya di Indonesia. Karena dari sisi tempat saja, Az-Zaitun ini posisinya ada di tengah hutan. Jadi Az-Zaitun itu dibangun di tengah hutan di mana kanan kirinya itu berbatasan langsung dengan lahan-lahan milik perhutani dan jauh sekali dari pemukiman warga. Sehingga kalau kita datang ke Az-Zaitun gitu ya, itu jalannya tuh susah payah. Saya pada tahun 2016 terakhir ke sana itu jelek banget jalannya, nggak tahu sekarang. Tapi kalaupun bagus, itu jauh sekali jaraknya dari rumah-rumah warga gitu. Ini kan nggak biasa. Normalnya, lumrahnya sebuah pesantren atau sekolah itu kan dibangun di tengah-tengah kota atau minimal di pinggiran kota yang mudah diakses oleh banyak orang. Tapi Az-Zaitun enggak, tepat di tengah-tengah hutan. Dan kalau kita mau mengakses Az-Zaitun atau kita mau masuk ke dalam sana, itu ada satu prosedur yang menurut saya juga janggal gitu. Karena saya pernah masuk ke sana gitu ya, di mana kita dimintai KTP, diminta isi buku tamu. Terus kemudian ketika kita sebelum masuk itu diberikan dua arahan. Yang pertama adalah tidak boleh mengambil gambar atau video apapun terkait kegiatan yang ada di dalam. Dan kedua, tidak boleh atau disarankan untuk tidak menjelek-jelekkan Az-Zaitun. Itu emang agak janggal. Kalau lumrahnya pesantren gitu ya, saya sebagai lulusan pesantren, kalau kita mau masuk ke dalam pesantren di mana-mana di Indonesia ini gitu ya, itu nggak ada cerita-cerita atau standar prosedur yang kayak gini. Dan kalau saya perhatikan gitu ya, setelah saya coba masuk dan keliling di Az-Zaitun sana, memang sebenarnya jumlah santri waktu itu tahun 2016 itu nggak sebanyak yang diklaim atau diberitakan di media yang katanya mencapai ribuan orang. Karena saya adalah orang atau santri yang pernah masuk ke dalam pesantren selama 6 tahun dan saya bergaul dengan 3 ribuan santri dalam satu pondok gitu ya. Jadi saya bisa mengukur tuh. Kalau santri 1.000, 2.000, 3.000 itu bisa kelihatan jumlah dan ukuran banyaknya itu bisa seperti apa. Tapi Az-Zaitun itu tidak menunjukkan bahwa santrinya sebanyak itu. Sehingga ya itu juga meragukan atau agak-agak janggal. Sehingga ketika Ken Setiawan atau mantan pendiri Az-Zaitun atau mantan wali santri Az-Zaitun yang pernah memondokkan santrinya di Az-Zaitun dan kecewa dengan sistem pendidikan yang atau sistem sosial yang ada di sana, ini bagus untuk diketahui oleh banyak orang. Tapi belakangan gitu ya, ketika sudut pandang negatif terkait Az-Zaitun itu begitu banyak di TV One ditampilkan di media-media kita, tiba-tiba
Panji Gumilang tampil di Kick Andy. Ini hebat sekali gitu ya. Kick Andy bisa datang ke Al-Zaitun, datang ke Indramayu. Bahkan Cokro TV juga datang ke Indramayu. Ini sakti juga Al-Zaitun ini. Ini agak mengagetkan bagi saya karena ketika Panji Gumilang, kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya gitu ya, dari wawancara dari Kick Andy atau di Cokro TV, itu kan menjadi panggung bagi dia sendiri gitu. Semua pernyataan-pernyataannya itu adalah panggung pembelaan kepada Al-Zaitun dan dirinya sendiri. Sehingga kalau ada orang nggak tahu terkait Al-Zaitun atau Panji Gumilang, nggak punya referensi sama sekali, jangan-jangan setelah mereka mendengarkan pernyataan Panji Gumilang, jangan-jangan mereka jadi membela mati-matian Panji Gumilang. Ya karena orang seperti Panji Gumilang ini memang canggih dalam menata kata dan memainkan diksi atau narasi-narasi yang bisa menguntungkan dirinya. Sehingga saya cukup khawatir dengan video-video Panji Gumilang di Kick Andy atau Cokro itu bisa mempengaruhi banyak orang. Tapi ya mungkin begitulah cara uang bekerja gitu. Karena ini agak aneh bagi saya gitu ya. Seorang Kick Andy bisa datang ke Indramayu, datang ke Al-Zaitun itu luar biasa, dan itu pasti ada logistik yang harus dikeluarkan. Sehingga kalau ada media datang ke Al-Zaitun itu kemungkinannya cuma dua gitu ya. Dibayar sama Al-Zaitun atau ada sponsor yang mengakomodir ini, yang membiayai kegiatan ini. Karena kalau kita mau bicara soal YouTube gitu ya, soal iklan YouTube udah tahu lah saya itu. Gak akan banyak. Gak akan cukup untuk mengarahkan kru datang ke Indramayu, itu mahal sekali biayanya gitu ya. Jadi ya mungkin beginilah cara atau sebuah bukti bagaimana logistik bekerja. Karena Al-Zaitun itu memang unik gitu ya. Karena demonstrasi yang terjadi di Al-Zaitun itu kan sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, berkali-kali gitu ya. Dan setiap demonstrasi itu selalu mengerahkan pengamanan aparat yang sangat lebay atau cukup lebay gitu. Karena biasanya jumlah aparat yang mengamankan itu jauh lebih besar dibandingkan demonstrannya. Biasanya gitu ya. Dan kemarin gitu ya, ketika ada demo-demo di Al-Zaitun itu juga kurang lebih sama. Banyak sekali aparat yang turun ke Al-Zaitun untuk mengamankan. Memang nggak ada di videonya gitu ya, tapi masyarakat di Indramayu itu bisa merasakan bagaimana besarnya kekuatan yang diturunkan untuk mengamankan Al-Zaitun ini. Dan bagi saya, apa yang kita lihat dari Panji Gumilang yang sudah tampil di Kick Andy dan Cokro TV, bagi saya itu adalah sebuah sinyal yang sangat-sangat bahaya. Karena gini, kalau orang yang bodoh gitu ya, kalau orang seperti Kanjeng Dimas atau penipu-penipu lainnya gitu ya, atau orang-orang yang punya padepokan atau perguruan yang tidak bisa merangkai narasi-narasi yang bagus, kita nggak perlu terlalu khawatir. Tapi Panji Gumilang ini orang cerdas sekali gitu, karena narasi atau tata kata yang coba dia bangun itu semuanya berdasarkan doktrin-doktrin yang sudah dia kumpulkan selama bertahun-tahun dan sudah dia praktekkan dan sudah dia uji coba sebelumnya gitu. Sehingga ketika dia tampil di Cokro atau di Kick Andy gitu ya, itu berhasil memainkan semua doktrin-doktrin untuk meyakinkan banyak orang bahwa Al-Zaitun ini nggak ada masalah gitu. Karena kalau kita perhatikan gitu ya, saya sudah perhatikan wawancara di Cokro dengan di Kick Andy, itu strateginya sama, strategi komunikasi kelompok doktrin atau orang-orang yang selama ini coba memainkan pemikiran-pemikiran orang gitu. Karena strateginya tuh kalau kita perhatikan, semua pertanyaan atau pernyataan baik itu dari Cokro atau dari Andi Noya gitu ya, itu semuanya dibantah dan disalahkan oleh Panji Gumilang. Bahkan pernyataan atau pertanyaan yang sebenarnya itu mendukung atau positif bagi Al-Zaitun dan Panji Gumilang sendiri, itu juga dipatahkan dan disalahkan dulu gitu ya. Baru kemudian setelah beberapa detik, beberapa pernyataan setelahnya, beberapa kalimat dia membantah, baru dia benarkan. Ini adalah strategi komunikasi tim propaganda atau tim doktrin gitu. Karena orang lain itu akan disalahkan semua karena kebenaran hanya dari dirinya sendiri gitu. Ini strategi yang sangat-sangat berbahaya bagi saya gitu. Dan yang membuat saya itu juga kaget selain soal perubahan branding soal Panji Gumilang dan Al-Zaitun dari yang awal mulanya itu adalah sesat atau penistaan agama berubah menjadi toleran dan nasionalis gitu ya. Ini juga terjadi perubahan dari
cara komunikasi dia gitu. Karena Az-Zaitun gitu ya, yang saya tahu dulu gitu ya, itu narasi-narasi Az-Zaitun itu kan narasi kelompok khilafah, narasi kelompok negara Islam, ada negara Islam Indonesia atau NII gitu ya. Jadi dulu awalnya itu memainkan komunikasi dengan berlindung di balik ajaran-ajaran agama Islam atau pemerintah Islam atau negara-negara Islam gitu. Tapi sekarang tiba-tiba Panji Gumilang berbicara di media soal mazhab Bung Karno, soal nasionalis, soal toleran. Wah, ini gila sekali. Tapi ya sekali lagi, begitulah cara orang cerdas memainkan narasi-narasi atau doktrin-doktrin komunikasi. Sehingga ini bagi saya sangat-sangat berbahaya sekali gitu. Karena saya tahu, saya pernah berada di Indramayu, di perbatasan Indramayu dan Subang tahun 2015-2016. Saya mendengar banyak sekali cerita terkait Az-Zaitun ini, di mana kebetulan petani-petani yang dengan saya, karena dulu saya mengelola lahan pertanian di sana gitu ya. Itu saya juga dengar ada banyak cerita terkait Az-Zaitun ini, di mana orang-orang itu banyak yang bersedekah. Memang nggak ada paksaan gitu, karena mereka memberikan secara ikhlas, secara tanpa terpaksa atau tanpa dirampas gitu. Tapi mereka memberikan tanahnya, terus kemudian tanahnya itu jadi milik Az-Zaitun, terus kemudian nanti tanah-tanah ini dikembangkan, dikelola oleh pemilik lahannya dan semua keuntungannya diserahkan ke Az-Zaitun. Itu yang saya dengar gitu. Karena banyak petani-petani di Indramayu itu bercerita seperti itu, dan bahkan beberapa di antara mereka itu jadi gila gitu karena semua asetnya sudah dia nggak punya dan ditinggalkan oleh keluarganya. Jadi kalau sekarang Panji Gumilang begitu fasih bicara soal nasionalisme, soal toleransi, soal Bung Karno, ini perubahan yang sangat drastis sekali. Tapi begitulah strategi komunikasi, doktrin, dan propaganda. Sama seperti Anies Baswedan misalkan. Dulu ketika Anies di Jakarta, ketika bicara soal pilkada, wah dia bicara soal membangga-banggakan bangsa Arab, di mana Arab itu datang ke Indonesia, bahkan negaranya belum ada, tapi kita sudah berjuang, bangsa Arab sudah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, padahal Indonesianya belum ada, kata Anies waktu itu. Lalu kemudian dia juga bicara soal air yang turun dari langit ke tanah, ke bumi, itu sunatullahnya, bukan dimasukkan ke dalam gorong-gorong raksasa ke laut, itu melawan sunatullah. Itu Anies dulu tahun 2017, tapi sekarang setelah dideklarasikan sebagai capres dari Partai Nasdem, tiba-tiba dia bicara soal kebangsaan, tiba-tiba dia bicara soal nasionalisme, tiba-tiba dia nggak mau disebut sebagai bapak politik identitas. Tapi begitulah perubahan strategi komunikasi doktrin gitu ya. Jadi antara Panji Gumilang dan Anies itu kurang lebih sama. Mereka memainkan strategi yang berbeda untuk satu tujuan yang sama, yaitu kekuasaan. Kalau Panji Gumilang untuk mempertahankan Az-Zaitun dengan segala kekuasaan dan sistem yang sudah dia bangun, kalau Anies itu dengan cara yang lebih legal atau ingin menjadi pemimpin yang lebih besar di Indonesia. Jadi bagi saya gitu, itu adalah bagian dari strategi komunikasi yang sama sekali nggak perlu kita yakini gitu. Karena apapun yang muncul dari pernyataan Anies atau Panji Gumilang hari ini, bagi saya itu nggak penting sama sekali gitu. Karena kalau kita memperhatikan pernyataan-pernyataan mereka, percaya dengan omongan-omongan mereka, itu agak berbahaya gitu. Karena untuk melawan Anies atau orang seperti Panji Gumilang yang pandai menata kata atau memainkan narasi-narasi doktrin dan strategi komunikasi propaganda, itu emang nggak mudah gitu. Sehingga Andi Noya sekalipun, seorang wartawan senior gitu ya, ketika menghadapi Panji Gumilang, itu agak kelabakan sampai kehabisan kata-kata. Ya karena memang bukan bidangnya gitu. Menghadapi orang yang ahli dalam narasi membangun doktrin atau strategi komunikasi propaganda, itu nggak cukup dengan niat baik. Gak cukup dengan referensi yang banyak atau bukti-bukti atau data-data yang banyak. Karena itu akan dengan mudah sekali dipatahkan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka memang ahlinya dalam menata narasi dan strategi komunikasi doktrin. Dan itu gak bisa kita patahkan dengan memberikan panggung atau memberikan klarifikasi atau mempertanyakan atau berdebat dengan dia. Karena kita pasti kalah. Gak bisa kita melawan Anies dengan Panji Gumilang dengan cara berdebat gitu. Gak bisa gitu. Kenapa? Ya karena mereka ahlinya di bidang itu gitu. Yang bisa kita lakukan semestinya adalah membongkar keburukan-keburukan berdasarkan data yang sudah ada di lapangan.
Sama seperti JIS misalkan gitu ya. JIS sekarang kan sudah mau direnovasi, mau dibongkar dan sebagainya. Itu untuk mematahkan segala klaim, narasi, doktrin atau strategi komunikasi narasi yang dibangun oleh Anies Baswedan beberapa bulan yang lalu. Itu baru bisa patah tuh. Panji Gumilang semestinya juga kurang lebih sama. Kita nggak bisa memberikan panggung kepada dia. Yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti, data-data korban yang sudah menjadi korban Al-Zaitun dalam beberapa tahun terakhir gitu. Karena dengan data-data itu, barulah kita bisa patahkan semua narasi soal Panji Gumilang ini gitu. Ya karena memang belakangan ini gitu ya, saya ngelihat korban-korban yang setahu saya dulu di Indramayu sampai sekarang mungkin gitu ya, banyak dari mereka itu yang susah untuk berbicara, nggak mau berbicara atau ketakutan dengan Panji Gumilang atau Al-Zaitun ini, karena Al-Zaitun itu dianggap kayak suci gitu. Mereka itu menganggap Panji Gumilang itu kayak pemimpin yang sejati, yang bisa menuntun mereka ke surga, yang dianggap, mungkin sebagian orang juga menganggap dia sebagai pimpinan dan nabi gitu. Jadi memang nggak mudah bagi korban ini untuk disadarkan atau diajak untuk berani bicara terkait Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Tapi pada intinya bagi saya, kalau kita mau mematahkan narasi-narasi Panji Gumilang, itu harus dikumpulkan data-data, minimal data-data tanah yang ada di sekitar Al-Zaitun. Karena dari situlah sebenarnya banyak sekali potensi korban-korban Al-Zaitun. Itu karena pembebasan lahan itu bisa kita cek sebenarnya gitu ya. Perubahan atau peralihan lahan dari warga ke Al-Zaitun itu begitu cepat dalam beberapa tahun kemarin gitu ya. Bukan kemarin, tahun 2000-an awal itu begitu cepat sekali gitu. Dan proses transaksinya bisa kita lihat, atau minimal pemilik lahan awalnya itu kita bisa lihat gitu. Ini milik siapa? Baru kemudian kita data tuh nama-namanya. Baru kita bisa klarifikasi ke nama-nama yang bersangkutan atau ke pemilik lahan sebelumnya. Untuk nanya ke mereka apakah mereka memang dibayar atau dibeli lahannya atau enggak. Karena dalam banyak cerita yang bisa saya dapatkan di Indramayu gitu ya, itu ya banyak yang diberikan secara ikhlas atau cuma-cuma. Jadi kalau kita mau melawan Al-Zaitun atau Panji Gumilang, kita nggak bisa berhadapan dengan Panji Gumilang. Kita harus berhadapan dengan potensi korbannya gitu. Datanglah ke Indramayu, datanglah dengarkan cerita-cerita banyak orang di sana terkait Al-Zaitun seperti apa. Baru kemudian kita bisa melihat permasalahan ini secara objektif gitu. Kalau kita ngadepin Panji Gumilangnya nggak bisa gitu, karena klarifikasi dan semua pernyataan dia itu akan dimentahkan semua gitu. Semua pertanyaan kita, pernyataan kita itu akan disalahkan semua. Kan yang benar cuma dia, dan itu adalah bagian dari strategi komunikasi doktrin gitu. Jadi kalau masalah ini mau selesai, mestinya bagi saya pemerintah atau aparat kita itu ya mendata potensi korban atau orang-orang yang kemungkinan menjadi korban dari Al-Zaitun, dan setelah itu barulah dibuka cita-citanya. Dan memang gitu ya, karena Al-Zaitun dan Panji Gumilang ini sebenarnya sangat kuat sekali. Sebenarnya dulu Panji Gumilang itu sudah pernah dipenjara tahun 2013 kalau nggak salah gitu ya, cuma selama 7 bulan atau 8 bulan kalau nggak salah. Itu sebenarnya sudah pernah dipenjara, tapi setelah itu kembali lagi dan berkuasa di Al-Zaitun sana. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada memenjarakan gitu ya, itu nggak akan selesai. Oke, baguslah misalkan Panji Gumilang itu akan nanti dihukum atau diproses hukum dan masuk kasus penistaan agama, katakanlah seperti itu gitu ya. Tapi itu nggak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini selama nggak ada tindak lanjut setelahnya. Kalau Panji Gumilang masuk penjara terus kemudian ini dibiarkan, korban nggak didata, cerita-cerita terkait orang-orang yang menjadi korban Al-Zaitun itu nggak diungkap, ini nggak akan selesai. Maka setelah itu Panji Gumilang akan kembali lagi ke Al-Zaitun dan memainkan strategi atau cara-cara yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena ini sudah diungkap juga sama pendiri Al-Zaitun gitu ya, bahwa kalau dulu itu ya dengan strategi ngutang, perampokan dan sebagainya, itu sudah ketahuan modus-modusnya. Sekarang sudah menggunakan atau memainkan kotak-kotak amal atau yayasan. Jadi masalah ini kalau mau diselesaikan ya harus secara menyeluruh gitu ya, nggak cukup dengan hanya menarget Panji Gumilang dan masuk ke dalam penjara. Tapi lebih dari itu, orang-orang yang menjadi korban itu harus diajak untuk bicara dan bisa menyampaikan cerita-cerita yang sebenarnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.